Bismillah, bisa kita mulai ya untuk teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita mulai dulu kegiatan kita, yaitu talk show tentang kesehatan jantung dan metabolik, makanan apa saja yang cocok. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa memperkenalkan diri dulu, dokter ya, untuk memulai. Jadi teman-teman di sini untuk acara ke depan akan ditemani saya. Nama saya Dr. Atika Anisvidasari. Aktivitas saat ini sedang internship nih. Kemudian narasumber kita ada Dr. Amel. Silakan memperkenalkan diri, Dok. Ya. Pada Bapak Ibu semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman cendekia Talk pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dr. Amelia Agustina Aisari, panggilannya Dr. Amel. Saat ini saya bertugas sebagai dosen di Laboratorium Gizi Fakultas Kedokteran UNS dan juga berpraktik di Rumah Sakit Dr. Muwardi sebagai dokter spesialis gizi. Ya, mungkin itu. Sudah berkenalan ya dengan pembicara kita, narasumber kita Dr. Amel. Selanjutnya mungkin sebelum kita masuk ke inti, kita sampaikan dulu ya, Dok ya, cendekia Talk ini. Jadi ini kan cendekia Talk yang kedua. Nah, mungkin teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumah mungkin baru kali ini ya bergabung karena ini cendekia Talk yang kedua. Sebenarnya cendekia Talk ini sudah dimulai ya kemarin, yang pertama dan ini yang kedua. Cendekia Talk sendiri itu merupakan program talk show yang ada di bawah naungan YCMI atau Yayasan Cendekiawan Mandiri Indonesia Surakarta yang membahas nanti ada seputar kesehatan, kemudian pendidikan, sejarah, dan sosial. Nah, untuk pelaksanaannya mungkin cendekia Talk nanti sekitar setiap 2 pekan sekali, bisa dalam wujud podcast atau webinar atau bisa mungkin talk show gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengikuti atau subscribe nih YouTube-nya Cendekia ya. Kalau di YouTube itu kita ada Cendekia TV, kemudian di Instagram teman-teman bisa stalking dulu itu ya, Cendekia Talk. Nah, karena kita kan ini sedang berada di Cafe Nue gitu. Jadi teman-teman juga bisa memfollow Instagram Cafe Nue gitu ya. Jadi Cafe Nue adalah tempat untuk co-working space dan coffee shop seperti itu. Jadi kalau memang sebelumnya selain cendekia Talk itu juga ada program dari YCMI, Dok, itu namanya Talk Show Pripunpat, itu juga ada, tapi itu lebih berfokus ke agamaan. Jadi mungkin teman-teman yang lain bisa melihat video-video sebelumnya itu di YouTube channel Cendekia TV. Itu lanjut kita masuk ya ke tentang yang ingin kita bahas hari ini, tentang kesehatan jantung dan metabolik. Makanan apa saja sih yang cocok gitu. Jadi mungkin kalau di luar ya, Dok ya, penyakit jantung dan metabolik ini menjadi salah satu penyebab utama banyak terjadi atau bisa jadi sampai kematian gitu, Dok, untuk adanya gangguan pada jantung dan metabolik. Jadi mungkin menurut Dr. Amel, sebenarnya apa sih peran jantung pada tubuh kita gitu, dan juga seberapa penting metabolik ya untuk tubuh kita seperti itu. Iya. Ini panggilannya Dr. Tika berarti ya, Dok? Iya. Ya, terima kasih ya, Dok. Berarti cendekia Talk ini memang topiknya ini ya, tidak hanya topik agama ya. Jadi topik-topik yang memang ada kesehatan, ada pendidikan. Ya, saya terima kasih sekali sudah diundang. Mungkin kita ke topik. Jadi memang topik pada kesempatan kali ini kita mau fokus tentang kesehatan jantung dan metabolik. Kalau istilah di kedokteran itu kita sering menyebutnya kardiometabolik. Kardio itu dari jantung begitu. Nah, ternyata penyakit-penyakit ini kalau kita mau berbicara tentang kesehatan jantung dan metabolik ini memang nanti akan berbicara tentang penyakit-penyakit tidak menular. Ya. Jadi ini bukan penyakit menular, penyakit tidak menular
seperti apa saja. Jadi nanti di sini ada penyakit jantung itu sendiri, kemudian ada hipertensi atau darah tinggi, kemudian ada diabetes mellitus, stroke, dan penyakit-penyakit tidak menular lainnya yang memang banyak berisiko untuk seseorang ini menjadi kualitas hidupnya tidak baik, bahkan berujung kepada kematian, seperti itu. Dan ternyata dok, kalau kita bicara data, penyakit-penyakit atau kesehatan jantung metabolik ini ternyata penyakit-penyakitnya tidak hanya artinya tidak hanya dialami oleh orang-orang yang di usia-usia tertentu saja. Bahkan di masa-masa sekarang, kalau saya itu general check up buat anak-anak kuliahan begitu, atau kemudian ada kesempatan ke SMP atau SMA, sudah ketemu loh dok, anak-anak usia muda yang punya hipertensi atau darah tinggi, punya gula darahnya tinggi, seperti itu, sudah punya seperti itu. Dan ini memang ya kita sebagai orang yang peduli, ya, apalagi misalnya ini tentang kesehatan, tidak boleh membiarkan hal-hal seperti ini ya, tidak boleh kita biarkan. Nah, kalau tadi ke pertanyaan Dokter Tika, sebenarnya seberapa penting sih jantung itu untuk seseorang? Jadi jantung ini kalau kita bisa bilang sebagai organ pemompa darah, ya, mudahnya begitu. Nah, di organ jantung ini yang nanti akan berfungsi untuk memompa darah. Ada yang nanti hanya untuk ke daerah jantung itu saja, tapi ada yang ke seluruh tubuh. Nah, darah ini akan membawa mulai dari oksigen atau kebutuhan, kalau kita bernafas itu kan membutuhkan untuk mendapatkan oksigen ya, akan membawa oksigen dan juga membawa beberapa zat gizi, dibawa ke seluruh sel-sel di dalam tubuh kita agar sel-sel ini dapat makanan, gampangnya itu seperti itu. Jadi artinya kalau pompanya tidak baik, ya berarti tidak sampai nih makanannya, seperti itu. Ataupun misalnya isi dari darah itu atau makanan yang dibawa itu juga tidak baik, selnya juga jadi tidak baik. Nah, makanya sering disebut sebagai jantung dan metabolik. Tidak hanya tentang kemampuan jantungnya saja, tetapi apakah isi dari yang dibawa si jantung ini juga baik dan berkualitas. Seperti itu sih dok, kalau kita bicara tentang kesehatan jantung dan metabolik. Ya, seperti yang disampaikan Dokter Amel, ada yang namanya kardiometabolik, karena ternyata peran jantung itu tidak hanya sekedar memompa darah saja ya dok, ternyata di dalam darah itu ada kandungan-kandungan yang dibawa, makanya tidak terlepas gitu ya antara jantung dan metabolik, seperti itu. Kemudian dok, apa sih yang bisa terjadi gitu ketika memang seseorang, itu kan jantung kan memompa ya fungsinya, ketika ada masalah pada jantung, nah itu apa yang akan terjadi tuh? Iya, mungkin ini secara umum ya dok ya, kalau nanti detailnya mungkin biar teman-teman dokter spesialis jantung yang akan menjelaskan. Tetapi secara umum, kalau kita lihat fungsi jantung ini dia sebagai pemompa ya, seperti itu, berarti kan akan melibatkan pemompanya, pipanya ya, seperti itu. Artinya kan kalau ada yang dipompa itu pasti melewati jalur tertentu. Nah, jalurnya ini bisa kita bilang sebagai pipanya. Pipa ini yang akan mengarah menuju ke tadi area-area organ-organ ataupun daerah-daerah yang ada sel-sel tubuh kita tadi ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita bilang misalnya pompanya tidak baik misalnya begitu ya, berarti ya macam-macam. Mungkin karena tekanannya yang tidak baik, bisa terlalu rendah atau bisa terlalu tinggi, atau kemudian kemampuan untuk memompanya lemah. Jadi kalau misalnya kayak kita pakai suatu alat itu, misalnya pakai energi, pakai listrik seperti itu, kalau pompanya ini energinya atau kekuatannya tidak cukup, dia nggak bisa memompanya secara maksimal. Atau kalau misalnya si pompa ini dia mengalami kerusakan banyak macam. Jadi akhirnya apa yang terjadi tadi? Misalnya memang jadi nutrisinya tidak sampai atau zat gizinya tidak sampai ke menuju daerah-daerah yang dibutuhkan tadi, atau juga ada gangguan di salurannya tadi dok. Saluran tadi bisa saja kalau dia salurannya ke pipanya baik, ya lancar-lancar saja dibawa seperti itu. Tapi kalau salurannya ini mungkin kotor ya, kalau kita gampangnya pipanya
ada kotoran, kemudian jadi menyumbat. Akhirnya tadi yang dibawa ini jadi nggak nyampe. Di satu sisi karena dia tersumbat, airnya ini atau kemudian yang dibawa ini bikin semacam tekanan di sumbatan itu. Akhirnya pipanya jadi rusak, jadi pecah. Nah itu yang bisa kita bayangkan, oh itu yang terjadi pada mereka-mereka yang tergantung pecahnya nanti di daerah jantung jadi sakit jantung, serangan jantung. Kalau pecahnya di otak jadi stroke begitu ya, atau di daerah-daerah lain. Jadi memang yang sangat penting dan memang banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi kalau sudah ngomongin tentang pompanya dan pipanya tadi, salurannya tadi. Ini sudah sangat jelas ya teman-teman mengenai berbagai penyakit yang mungkin bisa disebabkan karena kelainan nanti jantung dan metabolik tadi. Kemudian kalau orang-orang yang beresiko dengan gangguan jantung dan metabolik itu yang seperti apa aja? Iya, baik. Terima kasih Dokter Tisa. Jadi siapa saja yang berisiko? Ya, pertanyaannya seperti itu. Jadi kalau teori-teori di masa lampau itu memang yang pertama mereka-mereka yang punya keturunan. Ya, artinya secara genetik atau keturunan memang di keluarganya memiliki potensi atau memiliki penyakit tersebut, entah dia darah tinggi, diabetes, stroke ataupun penyakit-penyakit jantung yang lainnya, memang beresiko. Tetapi saat kita mau ngomongin faktor risiko ini, kita harus berbicara mana sih yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Nah kalau ngomongin genetik memang nggak bisa kendalikan, dari sananya gitu, seperti itu ya. Karena dia dari sananya begitu. Tapi kita fokus saja pada apa yang bisa kita kendalikan. Nah faktor risiko yang bisa kita kendalikan ini mulai dari gaya hidup. Gaya hidup ini meliputi mulai dari apa yang kita makan, kemudian bagaimana kita memanajemen stres kita, bagaimana kita berolahraga atau tidak, hidup aktif atau tidak, kemudian kualitas tidur kita, ya seperti itu. Itu faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Di samping kalau karena kita topiknya hari ini gizi ya, memang kalau kita nanti concern di makanan banyak sekali usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Kemudian semakin ke sini itu ternyata kalau dulu usia itu sangat mempengaruhi. Tapi semakin ke sini ternyata usia itu tidak hanya usia yang dewasa saja yang mudah terkena atau usia-usia sudah 40 tahun ke atas. Ternyata sekarang usia yang muda pun seperti tadi di awal saya bergeser juga bisa mengalami kondisi tersebut seperti itu karena lifestyle-nya, gaya hidupnya yang mungkin sudah berubah sejak anak itu kecil ya seperti itu atau sudah dibiasakan kecil. Nah, apa saja? Salah satunya adalah kalau kita ngomongin gizi ini status gizi, obesitas, kelebihan berat badan, yang itu pun juga ditunjukkan dengan peningkatan lemak. Jadi kalau kita mau membicarakan kelebihan berat badan atau obesitas itu harus fokus juga ditimbang ini komposisi tubuhnya gimana sih gitu. Jadi bisa jadi ada orang yang obesitas gitu dok, ada yang orang kelebihan lemak, tetapi memang itu isinya ototnya banyak begitu. Tapi ada juga yang dia ini beratnya lebih obesitas begitu, tapi isinya emang lemak. Dan lemaknya itu mulai dari nempel di bawah kulit, nempel di organ-organ dalam seperti itu. Nah, yang bahaya yang mana? Lebih bahaya yang nempelnya tadi di organ-organ dalam, lemak-lemak yang di organ dalam, lemak yang di bawah kulit gitu. Jadi tidak semua yang berat badan lebih itu pada akhirnya harus sangat khawatir seperti itu. Harus dikonfirmasi lagi dengan menimbang saya komposisi tubuhnya gimana sih? Ini isinya nih otot semua atau sebenarnya memang isinya lemak. Kayak kita lihat misalnya binaragawati, ya berat badannya lebih tuh dok. Mereka juga mungkin bisa masuk saja ke obesitas, tapi isinya tuh otot, begitu. Ya, seperti itu. Jadi memang obesitas adalah salah satu faktor risikonya. Dan kita lihat sekarang obesitas itu tidak hanya di usia dewasa tua, tidak. Anak-anak pun dari kecil remaja sudah kita menemukan itu. Seperti itu. Jadi
untuk siapa saja yang beresiko, bisa dari anak kecil, usia remaja, dewasa, bahkan kalau sudah tua sekali. Kalau mau fokus ke kardiometaboliknya memang bisa siapapun. Tapi kalau untuk ke penyakitnya, biasanya nanti dia jangka panjang dok. Jadi makanya kadangan kita harus tahu dulu kriteria atau yang disebut sebagai orang yang berisiko penyakit kardiometabolik itu apa saja. Nah, itu ada beberapa ciri-ciri memang dok. Pertama, mulai dari kita mengukur lingkar perut, gampangnya seperti itu. Kalau lingkar perut, kalau di Asia ini kita pakainya data epidemiologi atau data-datanya orang Asia, biasanya lingkar perutnya perempuan itu maksimal 80 cm. Kalau laki-laki maksimal 90 cm. Nah ini dari remaja pun kita sudah harus mengukur itu ya, seperti itu. Itu sudah satu kriteria. Kemudian kriteria berikutnya memang harus diperiksa darahnya dok. Tinggi tidak trigliseridnya. Nah, mungkin tidak begitu familiar, jarang orang periksa trigliserid, tapi ternyata trigliserid ini bisa tinggi pada mereka-mereka yang tidak hanya kelebihan lemak. Mereka yang makannya itu banyak sekali karbohidrat sederhananya, atau makanan pokoknya seperti itu, atau olahan tepung dan lain-lain, trigliseridnya tinggi. Bisa jadi LDL atau lemak jahatnya itu tidak tinggi, tetapi di trigliseridnya bisa jadi dia tinggi. Jadi orang kurus pun atau orang berat badan normal pun bisa jadi. Dan itu salah satu ciri-ciri punya kriteria kardiometabolik. Jadi definisi kardiometabolik itu banyak macam kriterianya, tetapi salah satunya itu adalah tadi satu saja dari beberapa kriteria dia sudah harus aware orang ini. Tadi kita ngomongin lingkar perut, setelah itu peningkatan kadar trigliserid, kemudian peningkatan kadar gula darah, kemudian peningkatan kadar lemak jahat. Terakhir ada tidaknya tensi yang tinggi, hipertensi atau tidak. Satu saja punya, entah tadi di lingkar perut, trigliseridnya, lemak jahatnya, satu saja dia punya, dia sudah beresiko. Berarti kan butuh screening ini dok. Iya, butuh. Kadang orang itu kan kalau udah ngomong resiko-resiko, yang penting belum ngerasa sakit aja. Nanti-nantilah periksanya ya gitu. Nah, makanya harus aware, harus berani men-screening kesehatan kita. Paling tidak tadi mendapatkan kriteria-kriteria tadi itu ada tidak saya resikonya seperti itu. Semakin tahu sejak dini kan pola hidup itu bisa kita ubah. Ya, mungkin kalau bapak-bapak ibu-ibu yang paling bisa dilakukan tuh yang lingkar perut itu. Iya, paling mudah lingkar perut ya, benar dok. Benar. Kalau kita mungkin untuk cek trigliserid atau dan sebagainya masih nanti kalau ada kesempatan aja gitu. Lupa gitu ya. Mungkin kalau lingkar perut kan tinggal ambil meteran, tinggal diukur. Iya. Jadi itu beberapa tanda ya orang-orang yang mengalami gangguan pada metaboliknya. Nah, kemudian dok, yang mempengaruhi itu sebagian besar apa ya dok ya untuk gangguan metabolik ini tadi? Tadi kita awal fokus ke faktor risiko tadi ya dok ya. Bisa karena memang keturunan, tapi selanjutnya memang lebih banyak itu karena gaya hidup, lifestyle memang. Mulai dari tadi berat badan kita perhatikan, ya, artinya normal atau tidaknya, tapi dikhususkan lagi lemaknya gimana, komposisi tubuhnya gimana. Jadi tidak hanya beratnya saja, tapi komposisi tubuhnya bagaimana. Itu mereka-mereka yang paling sering harus kita jadikan concern. Karena obesitas atau kelebihan lemak, terutama lemak di organ-organ dalam ini, kadang diabaikan karena merasa tidak ada efek langsung yang dirasakan sekarang. Nah, karena ada sel lemak yang nakal ini, sel lemak itu ternyata dia ini mengajak sel-sel radang namanya. Jadi membuat tubuh kita ini sel-sel radangnya sangat banyak. Nah, sel-sel radang ini yang menjadi awal mula dia nanti merusak pembuluh darah. Tadi kan kita ngomongin pipa ya, merusak pembuluh darah. Kemudian bisa juga merusak kemampuan jantungnya dalam memompa. Ataupun juga memang
tadi kekurangan zat gizi yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Jadi memang hampir kebanyakan itu karena obesitas dan kelebihan lemak tadi ya. Kemudian lifestyle yang selanjutnya hidupnya mager atau tidak. Hidupnya mager atau tidak artinya kalau istilahnya kedokteran itu sedentary atau tidak, tapi kalau kita mager istilahnya sekarang kan ya, malas gerak atau tidak, apalagi kemarin sempat pandemi semua di rumah, apa di rumah begitu ya, dan itu dari anak-anak sampai yang dewasa kan begitu ya, ada apa istilahnya dulu, work from WFO, WFH ya, work from home ada ini, jadi mager, malas gerak ya seperti itu. Nah, malas gerak ini bikin ya tadi secara lemak makin senang di sana seperti itu. Kemudian coba perhatikan, yang paling senang itu lemak itu di perut ya seperti itu. Kemudian di daerah paha, tetapi lebih beresiko mereka yang numpuk di perut dok dibanding yang di paha. Makanya tadi lingkar perut terus diperhatikan seperti itu. Nah, gaya hidup yang sedentary atau gaya hidup yang mager, malas gerak ini. Kalau misalnya nggak ada waktu dok bangun tuh emang udah sibuk, apalagi emak-emak misalnya harus masak apa segala macam, di kantor aja ataupun di sela-sela mengajar, ataupun misalnya siswa atau siswi ya di sela-sela kuliah sekolah seperti itu, di kursi aja kan kita masih bisa bergerak, artinya misalnya mengangkat kaki dengan gerakan menggoes seperti itu, atau belok kanan belok kiri kita sempatkan per berapa menit sekali gitu. Itu bisa kita jadikan bagian usaha ya begitu dok. Jadi ternyata selain lifestyle ada juga ya dok, tadi salah satunya kan makanan juga dok. Nah kalau makanan itu sebenarnya makanan-makanan apa aja sih dok yang mungkin beresiko gitu untuk menimbun lemak, nah tadi yang bisa menimbun terutama yang di perut. Nah itu dari segi makanan itu yang seperti apa dok? Iya baik dok, terima kasih. Jadi makanan ini kadang orang mikirnya kalau dia kaitannya kardio metabolik atau jantung metabolik itu pokoknya yang lemak-lemak, pokoknya yang nggak boleh gorengan-gorengan gitu. Itu salah satunya, tetapi yang kadang lupa itu tadi yang seperti saya sebutkan di awal, makanan yang terlalu tinggi karbohidrat sederhana atau gula sederhana, atau yang makanan pokok lah intinya begitu, yang komposisinya berlebihan atau makannya terlalu berlebihan. Nah kita kan harus mengakui di masa sekarang itu hampir semua makanan yang mudah didapatkan itu bahan dasarnya dari tepung ataupun kemudian dari makanan-makanan yang sebenarnya dia makanan pokok begitu, tapi dijadikan jadi lauk, juga dijadikan, jadi saat makan itu udah ada makanan pokok tapi dia dijadikan sebagai lauk, jadi isi misalnya kita makan itu di situ misalnya ada nasi atau roti, tapi nanti misalnya ada takoyaki sebagai lauknya, dari tepung ya. Paling tak cumit isinya itu dong. Ininya apa namanya, ada isinya. Kemudian nanti buahnya nggak suka buah, kan nanti ada mie di sana sepertinya. Jadi isinya makanan pokok semua atau isinya gula sederhana semua. Nah saat makanan pokok ini dimakan atau olahan tepung ataupun karbohidrat ini dimakan ini tadi bentuknya masih kompleks atau masih campuran begitu. Kemudian dia nanti diubah begitu masuk ke mulut, ke lambung menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, setelah bentuk yang lebih sederhana ini kan nanti akan diserap oleh tubuh kita gitu. Serap masuk ke dalam pembuluh darah. Sayangnya tubuh kita itu punya ambang batas buat nyimpen. Jadi biasanya kan dia nanti akan disimpan di otot dan di hati tadi karbohidrat yang sederhana yang sudah diolah tadi akan disimpan dalam di otot dan juga di hati. Nah, masalahnya ambang batasnya itu juga nggak tinggi gitu, artinya nggak bisa nyimpen banyak-banyak. Kalau dia udah mager, males, begitu nggak banyak aktivitas, akhirnya nggak bisa disimpan, akhirnya diubah jadi lemak. Gitu. Jadi
karbohidrat pun bisa dirubah menjadi lemak. Nah, makanya kadang kan orang mikir, saya udah misalnya makan gorengan udah nggak banyak dok, misalnya begitu. Tapi ternyata olahan tepungnya dari A sampai Z banyak begitu dok. Saya nggak turun-turun beratnya dok. Saya temukan Saya nggak turun-turun beratnya dok. Udah nggak makan nasi dok. Tapi ternyata setelah ditanya, kerupuknya masih, kuenya masih, kemudian mendoannya masih, gitu. Ya roti-roti cake-nya juga masih, ketian itu kan kadang nggak sadar dia todong aja gitu. Nah itu yang tadi mungkin memang nggak banyak makanan lemaknya, tapi dari karbohidratnya tadi banyak, dia juga mager seperti itu, jadilah sel lemak. Nah sel lemak ini pinter dok, dia lebih suka ke daerah-daerah perut. Nah, jadi senangnya ke perut dulu, perut, pipi, makanya kadang cabai ya begitu. Nek cabai nggak apa-apa lah, seger gitu. Tapi kalau ke perut tadi, resiko yang tadi kita bahas, resiko kardiometaboliknya ini, jadi dia punya kriteria itu kan, berarti kalau misalnya lingkar perutnya melebihi tadi, laki-laki lebih dari 90, perempuan lebih dari 80. Mungkin Dokter Amir bisa menjelaskan ke pemirsa di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu tentang seperti apa sih dok komposisi makanan yang bisa kita makan, yang nanti itu aman juga untuk jantung dan metabolik kita, seperti itu. Jadi memang kalau departemen kesehatan itu nggak kurang-kurangnya sih dok ngasih edukasi ya. Mungkin kita kenal istilah isi piringku seperti itu, kemudian juga kenal dengan harus minum yang 18 per hari seperti itu, kemudian juga disampaikan harus ada aktivitas atau olahraga, kemudian juga menjaga kebersihan, itu yang sudah direkomendasikan. Tapi kalau kita concern di makanan, jadi memang kalau prinsipnya itu harus gizi seimbang. Nah, definisi dari gizi seimbang itu adalah makanan yang bervariasi, bermacam-macam, ya, dan kemudian berwarna-warni. Nah, itu masuk dalam gizi seimbang. Cuma kadang kan orang nggak kebayang ya, kayak apa sih dok makannya kan ya, seperti itu. Karena kalau di Departemen Kesehatan itu, dari Depkes itu nyebutin memang isi piringku, kemudian minimal makan garam itu, maksimal makan garam itu sehari 1 sendok teh. Itu dari semua makanan ya dok ya. Berapa gram ya dok? Itu sekitar 5 gram. Gitu. Sebenarnya bukan garamnya yang paling ditakuti, natriumnya sebenarnya dok. Karena natrium ini sifatnya tuh dia menarik air, kalau terlalu banyak membebani kerjanya jantung. Jadi tumpah ruah gitu, jadi membebani kerjanya jantung. Jadi natriumnya sebenarnya yang dikhawatirkan. Jadi mungkin makan garamnya nggak banyak, tetapi makanan-makanan yang mengandung natriumnya juga banyak. Batasnya tuh 2.300 mg natrium itu. Nah, yang harus Bapak Ibu teman-teman ketahui, natrium itu dapat dari mana aja? Dari semua makanan olahan dan kalengan dan berpengawet. Jadi semua makanan itu pasti pengawetnya natrium, karena itu yang paling gampang dan murah. Bisa aja nanti lihat beli makanan-makanan yang dibungkus, sosis apa. Tapi ntar di belakang itu rajin-rajin ya Bapak Ibu itu lihat label komposisi di belakang, apa istilahnya itu label komposisi lah, ada kotakan gitu. Tadi dia nulis di situ natriumnya berapa. Mungkin nggak asin-asinan lagi, tapi makanan yang olahan tadi ternyata natriumnya tinggi-tinggi, seperti itu. Itu jadi ada rekomendasi setelah gizi seimbang membatasi natrium. Dalam hal ini misalnya salah satunya garam. Garam hanya boleh 1 sendok teh. Kalau natriumnya tadi sekitar 2.300 mg per hari maksimal. Kemudian kalau gula juga dibatasi hanya boleh 4 sendok saja. 4 sendok ini bukan berarti minum terus 4 sendok, bukan begitu ya dok. Kue yang kita makan kalau ada manisnya berarti diperkirakan itu juga udah dapat berapa sendok dari kue tersebut begitu. Jadi sudah harus membiasakan mengurangi yang manis-manis juga. Kemudian minyak ini maksimal 5 sendok per hari, 5 sendok makan. Itu dari semua makanan yang kita goreng, entah gorengan, entah apalagi lauk yang kita goreng atau memang cemilannya begitu, itu juga harus kita batasi. Nah, itu
kalau kita pakai isi piringku, memang antara orang yang gizinya normal dengan orang yang beratnya lebih atau obesitas itu berbeda. Kalau yang normal biasanya kita pakai isi piringku yang dia sepertiga begitu. Jadi kalau piring itu dibagi jadi sepertiga untuk makanan pokok, untuk kemudian sayur, kemudian untuk lauk dan buah, sepertiganya itu. Nah, kalau mereka yang berat badannya lebih atau kemudian obesitas seperti itu, memang kita biasakan piringnya ini, kelihatan nggak ya teman-teman? Dibagi 4 begini ya. Nah ini ya, dibagi 4 begini. Nggak tahu ini garisnya kelihatan apa enggak nih. Ya, kelihatan ya, dianggap kelihatan. Saya sampai bawa piring dari rumah karena saya tahu bisa dibantu dicoret-coret begitu. Harus dibiasakan ya. Kalau mau sangat personal ya dihitungin sama dokter. Tapi kalau mau general udah pakai piringnya aja. Piringnya teman-teman bagi begitu ya. Nah di paling atas ini ya di seperempat yang atas kita isi makanan pokok. Makanan pokok tadi ingat nggak hanya nasi putih ya, berarti olahan tepung, kemudian roti gitu. Jadi kalau udah makan nasi di sini ya sebelahnya jangan mie. Sama juga. Kalau di sini sudah nasi, ya sudah nasi itu udah makanan pokok dan penggantinya. Apa saja banyak kan ya dok ya? Ya roti, kemudian apa nih anak zaman sekarang itu oat, makaroni, itu kan dok ya anak-anak sekarang mie-nya mulai dari mie apa, dari mie merek-merek macam-macam sampai mie macam-macam itu tuh makanan pokok. Nah di seperempat yang bawah ini itu untuk isinya adalah lauk. Lauk itu ada 2, lauk dari sumber hewan dan lauk dari sumber tumbuhan atau lauk hewani dan lauk nabati. Nah ini ada satu-satu lauk hewaninya mau ya yang gampang-gampang aja lah dok, yang gampang dan murah meriah, telur, ikan gitu ya, ayam begitu. Nah kalau mereka-mereka yang sudah tadi lingkar perutnya lebih dari rekomendasi begitu, makan ayam kulitnya jangan dimakan. Karena kulitnya lumayan tuh dok lemasnya, terus suka makan area-area leher jangan sering-sering itu karena lumayan gitu. Sayap itu juga. Iya, yang pokoknya banyak kulit-kulitnya dok. Kalau leher itu kan nggak ada kulitnya, nggak ada dagingnya, isinya kulitnya ya, gitu. Atau sayap gitu. Jadi boleh, tapi tombol kangen. Tombol kangen itu kan nggak tiap hari ya. Boleh, tapi untuk tombol kangen seperti itu. Jadi itu lauk, ada lauk hewani atau lauk nabati. Lauk nabatinya boleh tempe, tahu, oncom, segala macam gitu. Nah, tapi concern juga di pengolahannya. Tadi kan kita sudah bilang rekomendasinya 5 sendok makan minyak per hari. Padahal untuk goreng satu itu kan nggak mungkin pakai 1 sendok makan kan ya. Pasti kan agak banyak begitu kecemplung kan ya begitu. Nah artinya apa? Simpelnya kalau salah satu sudah gorengan, kalau bisa yang satunya jangan digoreng. Kalau misalnya yang satu misalnya udah tempe goreng begitu, kalau yang sudah punya resiko sindrom metabolik kardiometabolik, hindari gorengannya pakai tepung ya dok ya. Nah, hindari yang pakai selimut gitu, karena selimut atau mendoan lah sering kita bilang begitu, karena boleh tapi buat tombol kangen aja. Karena tadi kita kan balik lagi bahwa yang bisa naikin triglycerid itu salah satunya kan tepung-tepungan ya. Jadi kalau satu udah digoreng, satunya direbus. Biasa kan begitu. Telurnya misalnya udah direbus, ya udah yang lauk nabatinya boleh digoreng. Atau kalau telurnya udah digoreng atau ikan goreng, berarti yang satunya dibacem begitu. Dibiasakan begitu. Yang gampang di rumah lah, yang nggak usah yang sulit-sulit. Sudah tadi 1/4 untuk makanan pokok, 1/4 untuk lauk hewani, lauk nabati, 1/4-nya lagi tempatnya sayur-sayuran. Sayur tuh yang apa aja dok, terserah, mau warna-warni, mau hijau, merah, kuning, kelabu, kayak pelangi, silahkan. Seperti itu. Nah tetapi memang sayur ini juga concern pada pengolahan. Jadi kadang kan sayurnya diolah mungkin dengan santan yang sangat kental, misalnya begitu, atau kalau kita di Jawa ini kan misalnya sayurnya diolah kalau dioseng mungkin minyak masih sedikit ya dok ya. Tapi yang dipanaskan sampai berulang kali, misalnya sayur gori nangka, apa istilahnya sekarang kalau kan jadi manis misalnya begitu. Nah itu juga bukan sayur yang seperti itu yang diharapkan. Yang diharapkan memang yang berwarna-warni dan segar. Kalaupun diolah itu memang tidak merubah
tekstur sampai warnanya udah berubah warna, semakin mendekati warna awalnya, ya hijaunya tidak hilang, kemudian misalnya wortel orange-nya masih kelihatan segar, nah itu lebih direkomendasikan. Berarti direbus terus, dibening terus, ya nggak harus juga, ditumis-tumis juga boleh begitu. Seperempat ini untuk sayur-sayur, seperempatnya untuk buah-buahan. Buahnya apa aja dok? Nah memang buah ini yang direkomendasikan buah-buah yang seratnya sangat tinggi, tidak terlalu matang. Jadi jangan yang matang banget nih sampai bonyok. Biasanya kan matang banget itu bikin manis. Ya. Nah manisnya ini kita kadang mikirnya kalau makan manis itu dia buah yang penting nggak gitu. Jadi saya makan buah mau manisnya kayak apa yang penting dia udah buah, kadang begitu ya. Padahal tubuh kita ini makan buah yang terlalu manis itu isinya gula buah. Kalau istilah kedokteran itu fruktosa. Nah gula buah ini oleh tubuh kita yang namanya hati bisa diubah jadi gula sederhana, bisa diubah jadi glukosa yang tadi efeknya ujung-ujungnya kalau berlebihan juga bisa meningkatkan lemak di dalam tubuh kita. Kalau kita memang tadi berlebihan makannya, ya, artinya buahnya sudah banyak yang manis-manis, yang lainnya tadi yang karbohidrat sederhana dari makanan yang lain juga tinggi. Nah, jadi buah ini pun persepsinya harus, berarti yang buah kayak mana dok? Ya, prinsipnya memang ganti-ganti warna-warni. Jadi dan tinggi seratnya jangan yang terlalu matang misalnya begitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Mungkin saya menyebutnya buah yang familiar dan gampang saja ya. Seperti pepaya, apel, jeruk, pir, gitu. Buah naga itu kan familiar. Kemudian pisang, tapi pisang juga jangan yang terlalu matang ya dok ya. Pisang yang biasa saja lah. Prinsipnya adalah warna-warni tadi. Jadi jangan hari ini pisang seterusnya, jangan begitu. Karena zat gizi itu dia dapatnya tuh, makanya konteksnya dari Departemen Kesehatan tuh harus variasi dan warna-warni. Karena memang semakin berwarna-warni, zat gizi yang vitamin apa segala macam itu semakin terpenuhi dengan bervariasi tadi. Nah, kalau buah-buahan yang dok nggak boleh makan durian, tombol kangen silahkan. Nanti tersiksa hidupnya nggak bisa makan. Nggak boleh makan kelengkeng, makan tapi tombol kangen gitu ya, seperti itu. Jadi itu isinya ya dok ya, mulai dari makanan pokok, lauk pauk, kemudian sayur dan buah-buahan. Dimakan berapa kali ya? Kita makan biasa 3 kali sehari begitu. Nah, apakah masih boleh makan cemilan-cemilan? Silakan, tapi cemilan-cemilan sehat. Tadi kan berarti kan jangan sering-sering yang keletikan, gorengan gitu kan. Iya, yang bertepung-tepung. Kalau kita fokusnya mau di kardiometabolik tadi ya, berarti ya kalau nggak buah-buahan, kacang-kacangan ya seperti itu, atau kemudian jus, gandum, atau kemudian mungkin yang paling gampang itu mungkin kacang-kacangan, buah-buahan itu yang paling gampang gitu ya, seperti itu. Tadi untuk makanan dok. Iya. Kalau dari minuman dok mungkin ada tambahan? Iya benar. Jadi kalau minuman ini saat pemerintah kita menyebutkan, Departemen Kesehatan menyebutkan minumnya itu minimal 8 gelas sehari gitu. Itu bukan minuman teh, kopi, tidak termasuk di dalamnya ya dok ya. Fokus di air putih itu sebenarnya. Jadi fokus di air ini ya, seperti itu gitu. Jadi 8 gelas per hari. Per gelasnya kita bisa pakai ukuran takaran 200 sampai 250 ml atau segelas air mineral itu ya, seperti itu. Nah, kalau minuman yang lain bagaimana dok? Minuman yang pemanisnya banyak itu juga jangan sering-sering, jangan dijadikan untuk habit dan kebiasaan sehari-hari ya. Di samping tadi sudah ada rekomendasi gula hanya boleh 4 sendok makan per hari, pemanis dari minuman-minuman ringan ini juga harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan membeli minuman, lebih baik minuman yang memang buatan sendiri gitu, misalnya es jeruk beneran daripada yang dalam kemasan gitu. Karena pemanisnya ini penelitian itu menyebutkan di anak remaja di Jakarta ya, penelitian di Universitas Indonesia itu
Mereka yang rutin minum ini seminggu 2 kali, disebutkan begitu ya, seminggu 2 kali, setelah diikuti resiko obesitasnya lebih tinggi ya, dibanding mereka-mereka yang tidak rutin minum minuman berpemanis, minuman ringan berpemanis. Jadi minuman apapun, tidak hanya merek-merek tertentu, minuman apapun, minuman ringan berpemanis. Jadi tetap kita usahakan minuman-minuman yang memang dari bahan dasar atau sumber makanan beneran gitu ya, begitu, yang alami, yang tanpa pengawet, yang tanpa pemanis tambahan begitu. Kalau pengen itu hanya sifatnya refreshing, tumbuh kangen ya, bukan menjadi kebiasaan setiap hari. Sudah dijelaskan Dokter Amel ya, dari makanan sudah, ada minuman sudah gitu ya. Terus untuk makanan mungkin kalau yang sudah beresiko tadi jantung metabolik itu ada pantangan nggak sih dok? Iya. Jadi memang kalau misalnya sudah beresiko kardiometabolik, tadi kan sudah saya sebutkan ciri-cirinya, yang paling gampang aja lingkar perut kan ya gitu. Nah kalau sudah lingkar perut misalnya memang melebihi dari nilai itu, saya menyarankan coba untuk periksa darah ya. Jangan artinya tidak aware dengan kondisinya sekarang, coba periksa darah. Apa saja dok yang diperiksa tadi, biar untuk menyingkirkan kriteria-kriteria tadi, gula darah, terutama gula darah puasa. Jadi memang untuk periksa darah ini dianjurkan puasa dulu kok dok. Gula darah puasa, trigliserid, dan lemak jahatnya. Itu coba dicek ya, seperti itu. Bagaimana hasilnya? Kalau dia melebihi dari nilai normal yang direkomendasikan, biasanya nanti setelah periksa darah itu ada kayak ditandain begitu kalau dia berlebihan atau tidak. Nah, kalau sudah memiliki ini berarti memang butuh spesifik pengaturannya. Kita pertama dari gaya hidup dulu, dari makanan dulu yang kita atur. Tapi kalau dengan makanan dikasih jangka waktu sebulan tidak turun juga, perlu kita kombinasi dengan obat-obatan tertentu ya, begitu. Jadi kalau dari makanan saya fokus di trigliserid, nah, berarti tadi makanan-makanan yang banyak gula sederhananya, karbohidrat sederhana atau makanan pokok yang banyak gula sederhananya perlu sudah kita kurangi ya, seperti itu. Bahkan kalau ke dokter ada takarannya sampai gram-gramannya gitu. Kalau tadi kan pakai piring itu general kan ya dok ya, tapi kalau itu personal nanti kita ukurin gram-gramannya, atau kemudian ya pakai berapa sendok makan begitu. Kemudian lauk-lauknya juga sudah harus kita perhatikan. Mereka-mereka yang kadar lemak jahatnya atau LDL-nya tinggi ini, kita lebih merekomendasikan mereka makan ini dok, lauknya itu lebih baik lauk-lauk yang dari ikan-ikan ya, atau mungkin kadang daging putih istilahnya gitu, ikan, telur, ayam lebih direkomendasikan, dan pengolahannya pun juga diperhatikan karena lemak jahatnya ini harus kita turunkan. Cara menurunkan lemak jahat itu diganti dengan lemak baik. Lemak baik ini dapatnya dari tadi yang paling mudah produk ikan-ikan tadi. Tapi ikan yang seger ya dok, bukan ikan yang sudah diolah, bukan begitu. Nanti dapat lagi kita natriumnya jadi tinggi seperti itu. Jadi memang yang dia ikan-ikan ini seger seperti itu, boleh ikan laut, boleh ikan tawar, itu lebih direkomendasikan. Kita untuk menurunkan si lemak jahat atau si LDL tadi. Kemudian kalau gula darah kita sudah harus memperhatikan, berarti tidak hanya komposisi makanan pokoknya, tapi jenis dari makanan pokoknya juga harus kita perhatikan. Buahnya kita perhatikan, karena tadi kalau gula darahnya sudah tinggi begitu, semua makanan yang ada gulanya ya bisa naikkan kadar gula darah. Berarti harus pertimbangkan jenisnya, jumlahnya, sama jadwalnya juga harus kita perhatikan seperti itu. Jadi memang akan jadi lebih spesifik. Memang lebih baik disarankan datang ke dokter gizi dalam hal ini, biar tahapan misalnya hanya dengan menu ya dari menu saja dulu seperti itu. Tapi kalau sudah dengan obat-obatan butuh kemudian ke dokter utama, artinya tergantung nanti ya yang mana, apakah ke dokter penyakit dalam seperti itu, butuh pengobatan ya akan kita arahkan ke sana. Tapi biasanya bertahap, dari gaya hidup dan makan dulu baru kita sampai ke, tergantung tingkat dari dia seberapa berat atau seberapa besar sih si kadar darahnya tadi gitu.
Saya tuh sering menemukan dok, kayak misalkan telur gitu ya dok ya. Bener nggak sih dok tuh yang telur kuning itu, kuning telurnya itu tinggi kolesterol itu bener nggak dok? Kalau kuning telur tinggi kolesterol, sebenarnya banyak yang lebih tinggi sih dok. Jadi makanan yang digoreng pakai minyak yang berulang kali itu malah lebih tinggi dari kolesterolnya kuning telur. Artinya kalau dibilang ada, tapi kalau mau dibilang apakah yang paling tinggi, tidak. Lebih banyak paling tinggi makanan-makanan yang tadi yang digoreng dengan minyak yang berulang kali itu dibanding dia ya. Atau tadi kulit dari kulit gaji, misalnya kalau kita makan daging ada gajinya, itu malah juga sumber kolesterol juga yang juga harus kita perhatikan. Jadi makanya kalau makan kuning telur ini saya masih mengizinkan begitu ya, tapi mungkin kalau misalnya sehari dia makan kuning telur, maksudnya makan telur sekitar 3-4, tidak semuanya dimakan kuningnya. Yang lain misalnya dengan putihnya, yang kuningnya cukup 1-2 telur saja, seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dok untuk sesi kita ini? Iya, mungkin kenapa kemudian ini harus jadi concern kita semua ya, karena kesehatan itu investasi, benar nggak sih dok? Ya, kesehatan itu kan investasi. Harus kita pikirkan tidak hanya untuk kita, tapi keluarga kita semuanya. Artinya anak-anak kita, anak-anak kita yang dari kecil ini seperti itu, sampai kemudian seterusnya. Dan rajin-rajinlah buat screening. Kalaupun tidak harus cek darah, screening yang sederhana aja tadi saya bilang tadi ya, ukur tensi sama lingkar perut seperti itu. Agar apa? Semakin dini kita ketahui, semakin kita merubah pola hidup itu sejak sekarang. Artinya biar nanti masih muda-muda, kan masih panjang ya cita-cita, harapan kita masih panjang gitu. Yang orang tua masih pengen dampingin anak-anaknya untuk sampai punya cucu, mendampingi mereka wisuda, kuliah wisuda, menghadapi tahapan kehidupannya. Yang anak-anak ini atau yang remaja-remaja ini masih panjang cita-citanya gitu. Jadi biar kita aware dengan kesehatan kita gitu, karena itu adalah investasi, maka jangan malas-malas screening gitu ya dok ya. Jangan malas-malas screening tadi. Kalau concernnya di kardiometabolik, minimal 2 tadi yang gampang, tidak ngeluarin uang banyak, lingkar perut, kemudian hipertensi, pembuluh darah begitu. Nah, sama ya tadi dia resiko obes atau tidak ya, resiko nih. Jadi rajin nimbang juga. Timbangan kan nggak mahal ya dok ya, ada lah di rumah timbangan begitu untuk kita ya melihat gitu, apakah saya ini beratnya lebih atau tidak, obesitas atau tidak. Begitu ya bapak-bapak ibu, dari materi dari Dr. Amel tentang kesehatan jantung dan metabolik, yang tentang makanan apa saja sih yang cocok gitu ya, sudah disampaikan dengan jelas. Bahkan juga tentang minuman tadi juga sudah ditambahkan. Lanjut sesi selanjutnya, karena ini sudah berada di penghujung acara, mungkin ini saya sedikit review ya dok dari yang sudah disampaikan Dr. Amel tentang kesehatan jantung dan metabolik ini, tentang makanan apa saja yang cocok. Nah itu tadi ya, Dr. Amel juga menyampaikan untuk orang-orang yang beresiko mungkin bisa dulu diukur dari lingkar perutnya, kemudian dari isi piringnya tadi ya, harus gizi seimbang, ada karbohidrat, ada protein, ada sayur mayur, ada buah, dan tidak lupa untuk melihat bagaimana pengolahan dari makanan tersebut. Jangan hanya ini karbohidrat, protein, tapi ternyata tidak dilihat pengolahannya ya. Tadi bisa di garis bawahi ya, tadi misalkan gula itu ada batasnya 4 sendok, terus natrium dok ya, garam 1 sendok teh, kemudian yang natrium tadi 2300 mg natrium. Itu kalau natrium mungkin agak susah ya dok, tapi kalau kita iseng-iseng beli makanan bisa dicek di belakang gizinya itu ya. Mungkin itu teman-teman. Dari Dr. Amel ada closing statement? Iya, baik. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman Cendekia Talk yang sudah mengundang saya. Semoga bahasan kali ini bermanfaat ya. Kita aware dengan kesehatan kita, diri kita, kemudian anak-anak kita ya, seperti itu.
karena saya ulang kembali bahwa kesehatan ini investasi kita, dan kalau kita sakit itu kita memang jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya kita banyak pilek aja kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi mengalami atau mempunyai suatu kondisi yang itu bertahan di situ dalam jangka waktu yang lama, termasuk penyakit-penyakit kardiometabolic ini. Jadi sebelum ke sana ya, jaga kesehatan kita, pola hidup kita, salah satunya adalah dari makanan-makanan kita ya. Jangan kemudian tidak peduli, kemudian tidak ada kontrol gitu ya. Jadi kalau kita tahu ilmunya, kita akan berusaha mengontrol. Ya kalau nakal-nakal sedikit, setidaknya ada rasa pengen memperbaiki atau pengen kontrolnya lah ya, seperti itu. Kalaupun misalnya tidak bisa ideal semuanya, ada rasa kontrolnya karena kita punya ilmunya ya. Jadi, makanya semoga bermanfaat untuk kemudian kita memperbaiki dan menjaga gaya hidup kita. Konteksnya dalam hal ini adalah gizi dan makanan. Terima kasih Dr. Amel atas ilmu yang sudah disampaikan ya kepada kita. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semua, juga untuk saya pribadi gitu ya. Mungkin itu pada kesempatan kali ini Dok, saya selaku moderator mohon maaf bila dalam penyampaian mungkin ada salah pada teman-teman juga. Saya tutup, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih semuanya.